Sebagai orang Jawa, perempuan sudah dewasa mendengar kata-kata Pak Prabowo di acara internalnya Gerindra yang bilang, "Hahmu etik." Saya kok sampai nggak tega, nggak tekan bilang gitu. Karena di Jawa, apa yang disampaikan Capres Koalisi Indonesia Maju itu masuk kata-kata yang sangat kasar dalam bahasa Jawa. Ini dia info terkini Widya. Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Pertama-tama saya ingin ucapkan turut berduka cita atas wafatnya istri Pak Rizik Syihab. Semoga almarhumah diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya dan diterima di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggal tetap tabah. Sebagai orang Jawa, perempuan sudah dewasa mendengar kata-kata Pak Prabowo di acara internalnya Gerindra yang bilang, "Hahmu etik." Saya kok sampai nggak tega, nggak tekan bilang gitu. Karena di Jawa, apa yang disampaikan Capres Koalisi Indonesia Maju itu masuk kata-kata yang sangat kasar dalam bahasa Jawa. Bisa jadi bagi dia itu pernyataan biasa, kata-kata yang lumrah disampaikan. Benarkah begitu? Kita akan menerima penjelasan begitu saja. Seorang calon pemimpin bangsa dengan enteng mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana masa depan kita nantinya bila seorang pemimpin bebas mengucapkan kata-kata kotor begitu? Mau tahu akibatnya? Jajaran elit Gerindra hingga petinggi tim kampanye nasional alias TKN berlomba-lomba untuk menutupi kejadian itu, termasuk Pak Prabowo sendiri. Pak Sufmi Dasko, petinggi Gerindra menjelaskan, jika kata-kata itu disampaikan di acara internal, bukan untuk umum. Pak Sufmi menjelaskan bila ketua umumnya biasa terbuka. Dirinya sempat mengatakan bukan dari kami. Pasti yang dimaksud merekam dan menyebarkan. Malah sempat juga bicara pada wartawan. Saking banyaknya orang, bisa jadi ada penyusup dan susah mengontrol. Sementara Pak Prabowo biasa bercanda-canda. Nah, pembelaan-pembelaan ini makin membuka mereka sesungguhnya bagaimana. Pertama, kata Pak Sufmi, di acara internal memang terbiasa bicara lepas dan terbuka. Gini loh Pak, selepas dan seterbukanya apapun, makin begitu tidak layak disampaikan. Apalagi Pak Prabowo itu ketua umum partai, calon presiden. Kita nggak bisa bayangkan, ketua umumnya saja bebas mengeluarkan kata merendahkan orang lain. Dan itu biasa di Gerindra. Nanti jika jadi presiden, apa kata dunia? Rakyat dianggap internal bangsa, lalu dia bebas mencaci maki siapapun. Begitu maksudnya. Kami pengen tahu etika apa sih maknanya bagi Gerindra, bagi Pak Prabowo, bahkan bagi TKN-nya. Bukan hal penting, bukan hal perkara krusial, bukan budaya yang mesti dipelihara dan dilestarikan. Apa kalian itu menganggap etika hanya aturan-aturan kolonial yang kini sudah tidak zamannya lagi? Bukankah secara agama, terutama dalam Islam disebutkan, etika atau adab bahkan lebih penting dari ilmu? Lantas itu pertanda etika hanya masa lalu yang bebas kita injak-injak sekarang ini? Itu poin pertama pembelaan Pak Sufmi yang jelas-jelas gagal. Malah sangat menyesatkan. Sebebas apapun orang,
hingga di lingkungan dengan jumlah lebih sedikit, tetap ada aturan yang membatasi. Mau jadi apa generasi muda kita mendatang bila modelnya pemimpin kayak begitu? Perihal kedua, pembelaan yang coba disodorkan mengenai rekaman bukan berasal dari Gerindra, termasuk yang menyebarkan. Mereka tidak bisa mengawasi semua orang yang ikut acara internal dan susah mengontrol. Sudahlah ya Pak Sufmi, mau yang rekam siapapun atau yang menyebarkan siapapun, ini perkara perkataan Prabowo itu jelas menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Siapa Pak Prabowo itu sebenarnya? Semakin merasa banyak pendukungnya, surveinya makin tinggi, makin sulit dikontrol lagi bicaranya. Mungkin tidak hanya bicara namun juga perbuatannya. Ucapanmu, hahmu etika itu loh, itu kan kaitannya dengan kritikan Pak Anies soal putusan MK kan. Pak Prabowo kan masih kebawa suasana debat yang sebetulnya sudah lewat beberapa hari, tapi masih emosi. Masyarakat mungkin sudah banyak yang lupa dengan yang disampaikan Pak Anies. Justru malah pertanyaan tersebut bikin sakit hati. Kalau nggak sakit hati, nggak mungkin disampaikan di depan kader. Bener nggak? Calon pemimpin cuma dikritik itu doang sudah susah mau move on. Gimana seandainya di demo mahasiswa dikatain plonga-plongo, disebut bebek lumpuh, dibilang oligarki, apalagi dicap otoriter, bisa semaput dia nanti. Nggak kebayang aku. Yang nyampein gitu loh, bakal diangkut tim khusus nggak tuh, dibawa, diculik, wah seperti yang pernah dilakukan. Yang disampaikan Prabowo itu bukan baper, bukan susah move on, bukan merasa terhina, melainkan dalam dirinya itu sudah anti kritik, sudah merasa dialah yang bakal berkuasa memerintah negara ini. Cacian itu kan bisa jadi warning, tanda-tanda, indikator bila dia itu menang, demokrasi bakal tinggal sejarah. Harusnya kritikan itu sebagai introspeksi diri, adakah kekurangan dalam memimpin? Pak Sufmi juga mengatakan, Pak Prabowo biasa bercanda. Cacian di depan ratusan orang gitu disebut bercanda. Nih yang perlu ke psikiater siapa yo? Makanya hal-hal begini mesti kita sebarluaskan. Ingat ya, sikapnya ini bukan hanya berbahaya bagi lawannya loh. Jangan dikira kalian yang mendukung nanti usai pilpres misalnya dia menang nih, lalu kalian mencoba nagih janji atau apa, bisa digetak nanti kalian. Nek dia merasa risih, terganggu, termasuk merasa terancam, perlakuannya bakal sama kayak ke oposisi, bakal digenjit gitu loh. Sudahlah, percaya saja. Apa harus menunggu terbukti para pendukungnya bakal ikutan jadi korban? Loh, jangankan Pak Prabowo ya, dalam rekaman wawancara yang tayang di awal tadi, Pak Sufmi itu juga mengintimidasi jurnalis Kompas loh. Cek saja video lengkapnya. Dia menyebut, wah Kompas nih maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Kompas nih maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa gimana? Seorang narasumber yang baik tidak bakal mengintimidasi jurnalis bila tidak berkenan atas pertanyaan yang diajukan. Sampaikan saja, no comment. Gampang toh? Wah, saya tidak mau menjawab atau kayak Pak Jokowi, biarkan rakyat yang menilainya. Lah kok malah wartawan digituin? Pak Sufmi ini kan politikus kawakan. Menghadapi wartawan juga sudah ratusan kali. Kenapa jadi sensitif dengan yang ditanyakan? Itu tandanya memang peristiwanya bikin baper, senewen, dan kesalahan itu bukan dari yang nanya. Baru jadi capres saja merepotkan banyak pihak. Bagaimana nanti terpilih jadi kepala negara? Apa enggak 270 rakyat Indonesia ikut-ikutan repot?
Kejadian ini loh, mau bagaimanapun, bikin seluruh jajaran TKN kelimpungan. Mau kasih masukan nggak berani, nggak dikasih masukan perilakunya bisa kemana-mana, dan malah makin terkendali. Debat untuk capres juga masih 2 kali. Jangan dikira ngasih masukan ke Pak Prabowo itu perkara ringan. Itu perkara yang luar biasa susahnya. Kita sebagai bangsa Timur yang memegang budaya, adab, dan etika, serta mematuhi ajaran agama, justru etika itu nomor 1. Ini harga yang tak boleh ditawar-tawar. Tanpa etika, manusia akan berperilaku setara dengan binatang. Bagaimana menurut teman-teman? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya